Nah, kegagalan itu kondisi eksternal, peristiwa yang kita alami. Kita merasa masalah itu bukan kejadian itu, tapi bagaimana kita berhadapan dengan pikiran serta perasaan yang ada di dalam diri kita. Bagaimanapun juga, kalau kita mau jujur dan berbesar hati dan kita rendah hati, kita akan tidak denial, kita akan mengakui bahwa di hidup ini kita tidak bisa menghindari kenyataan yang tidak sesuai keinginan kita. Kita sadar kok sebenarnya bahwa hidup ini pun juga ada sisi menyedihkannya, nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Itu dulu perlu disadari dulu. Sehingga ketika kita mengalami gagal, sebenarnya itu bukanlah hal yang tidak normal, bukan, tapi itu hal yang wajar sebenarnya ketika kamu gagal, karena that's life. Itu dulu. Dan yang berikutnya adalah yang sebenarnya kalau dilihat dari ilmu mindfulness, kegagalan itu kan kejadian eksternal. Alurnya akan memicu pikiran dan perasaan di dalam diri, bisa dipahami. Nah, kegagalan itu kondisi eksternal, peristiwa yang kita alami. Kita merasa masalah itu bukan kejadian itu, tapi bagaimana kita berhadapan dengan pikiran serta perasaan yang ada di dalam diri kita. Pikiran perasaan apa yang muncul ketika kamu gagal? Kecewa. Kecewa. Terima kasih. Ada lagi selain kecewa? Marah. Marah, sedih. Oke. Silakan Mama keluarkan. Apa lagi? Takut? Oke. Apa lagi? Jengkel? Ada rasa iri mungkin? Lihat rumput tetangga lebih hijau. Ada sintetis. Ada lagi? Ini cemburu, marah, bingung. Oke, terima kasih. Itu beragam emosi, beragam perasaan yang muncul setelah mengalami gagal atau seketika mengalami gagal, muncul beragam emosi. Kita kurang punya keterampilan untuk berhadapan dengan beragam emosi. Kejadiannya sebenarnya sifatnya netral, tapi karena di dalam diri kita ada pikiran yang ngejudge bahwa itu adalah gagal, maka peristiwa itu kita anggap sebagai gagal. Pikiran kita lah yang ngejudge bahwa pikiran itu gagal, kejadian itu gagal. Padahal setiap peristiwa sebenarnya netral, nggak positif nggak negatif. Pikiran kita yang ngejudge, oh gagal, oh ini negatif. Dan alur berikutnya adalah memunculkan perasaan tadi marah, takut, bingung, kecewa, jengkel, iri dan sebagainya, takut, macam-macam yang kita golongkan sebagai emosi negatif, termasuk cemas, khawatir, insecure, anxiety. Ketika muncul, kita berusaha menendang, berusaha melawan emosi-emosi negatif itu. Benar seperti itu? Dan itu adalah langkah yang kurang tepat. Karena semakin menendang rasa kecewamu, maka kamu akan bulat sendiri, akan ribet sendiri dengan pertarungan dengan rasa kecewamu itu. Jadi ada perlawanan terhadap rasa kecewa. Dan itulah yang membuat rasanya nggak enak sekali. Dan nggak akan ada habisnya kalau kamu terus-terusan berkelahi dengan perasaan dan pikiran itu. Maka di latihan mindfulness, kita diajak untuk sadari saja, oh ini emosi yang nggak nyaman. Kamu bisa belajar berteman, berlatih berteman dengan perasaan itu, perasaan kecewa itu, perasaan cemas itu. Maka ada ajakan untuk duduklah, temani segala perasaan yang datang. Bukan rasa kecewanya yang jadi masalah. Yang jadi masalah sebenarnya adalah karena kamu memusuhi perasaan kecewa itu. Benar? Rasa marah itu wajar dan alami. Bukan rasa marahnya yang menjadi masalah. Rasa marah menjadi masalah ketika ego kita mulai memusuhi rasa marah itu. Demikian juga rasa cemas. Kamu mengalami kegagalan lalu muncul rasa cemas. Rasa cemas itu bukanlah masalah. Mulai jadi masalah ketika kita memusuhi rasa cemas itu. Ego kita nggak mau disalahkan. Ego kita selalu menyalahkan perasaan. Yang salah itu rasa cemasnya, yang salah itu rasa jengkelnya, yang salah itu adalah rasa marahnya. Padahal di kedalaman sumber masalahnya adalah si ego
yang cenderung mengusir, melawan segala perasaan itu. Bisa dipahami? Sehingga berhentilah menghilangkan rasa cemasmu, berhentilah menghilangkan rasa kecewamu, rasa kecewa, rasa marah, rasa takut gara-gara kegagalan. Itu tidak perlu dihilangkan. Di mindfulness kita diajak untuk bertemanlah dengan segala perasaan yang datang.